Hai, semangat pagi. Selamat datang di NYBIS, Teknik Investasi NY. Kita ketemu lagi ya di minggu pagi. Kita mau bahas mengenai pergerakan dari 3 saham yang akan potensial di beberapa minggu ke depan. Ditambah lagi kita akan review atau mengupdate tentang news-news yang akan terjadi dengan emiten tersebut. Atau ada tambahan yang lainnya, kita akan sampaikan juga di materi ini. Sebelumnya kita udah masuk ke Astronomy Journey ya. Jadi di sini saya hanya meng-highlight atau merefresh kembali kira-kira ada perjalanan apa aja sih cara astronomi di bulan Desember. Yang pertama dari pergerakan bulan, untuk saat ini kita sudah melewati third quarter. Jadi kita mempersiapkan fase new moon di 13 Desember yang bertepatan juga dengan Mercury retrograde. Jadi ada kemungkinan diturunkan, apalagi isu-isu COVID-19 dan pneumonia itu udah mulai itu ya, santer terdengar tuh. Ditambah lagi saham-saham healthcare udah mulai bergairah. Akankah dari bullish menjadi bearish kembali? Karena Mercury retrograde ini bertepatan dengan new moon yang merupakan fase reversal. Kalau sebelumnya dia bullish secara statistik ya, maka dia akan menjadi bearish. Jadi kita nantikan saja di tanggal 13 Desember dengan deviasi plus minus 1-2 hari. Jadi di tanggal 11 sampai tanggal 15. Kalau itu hari bursa ya. Jadi mau ingatkan kembali 13 Desember kita akan mengalami perlambatan secara ekonomi baik secara mikro maupun makro dan perkembangan yang ada di IHSG. Jadi pengaruhnya kemana? Mungkin ke saham-saham yang berkapitalisasi besar, makanya saham-saham yang supir ugal-ugalan yang mengejar target kapitalisasi besar, kalau diturunkan cukup mendalam ya untuk Mercury retrograde tahun ini, di akhir tahun ya tepatnya. Akankah dibawa ke 6.500 atau memang tetap dijaga sideway aja? Jadi dimainkan aja tuh. Dari kurang lebih ada 3 saham supir tersebut yang ugal-ugalan, yang berkapitalisasi besar, itu dimainkan naik turun itu bisa menurunkan atau menaikkan IHSG. Beban berat ya untuk Goto. Ya mungkin ini hanya sekedar kalender aja. Kita juga akan menantikan Solstice apakah ada pergantian sektor yang akan terjadi di IHSG secara mikro ya. Nanti kita akan pantau dan kita akan update di channel Telegram kita. Sedikit testimoni, banyak yang terbantu dengan insight dari kita. Ada yang dari nonton YouTube, ada yang dari kanal Telegram kita, dan saya juga present juga tuh portfolio atas analisa saya sendiri. Baik mau minus maupun plus saya akan tampilkan apa adanya. Seperti itu. Alhamdulillah rata-rata itu mencapai 25-100%-an untuk profit keuntungannya. Bagaimana achievement kita untuk di minggu lalu, untuk 3 Desember? Alhamdulillah, completion-nya 66,67%. Hal ini dikarenakan BBYB belum capai target naik ataupun turunnya. Seperti itu. Jadi masih in progress. Jadi kita turun ya dari 100% menjadi 66,67%. Lalu kita akan menambahkan fitur akurasi yang merupakan analisa saya kira-kira dalam 1 minggu itu dia akan potensinya naik atau turun. Hanya akurasi saja ya, hit atau tidak hit, kurang lebih seperti itu. Selamat untuk Dewa, sudah mencapai 14%. Kemarin itu puncaknya di 88, nembus N2, namun benjol lagi
Jadi kalau memang sekali lagi dia nembus ke 88 lalu jebolin itu namanya resisten, maka dia akan berpotensi untuk seperti plan kita di minggu lalu. Jadi kalau yang ketinggalan nonton Dewa ya, di tanggal 3 Desember. BBYB juga masih sama, masih dalam perjalanan, fase perjalanan atau in progress. Namun dia terdepresiasi dengan turun 8,33%. Kepik juga masih kurang begitu oke. Jadi dia turun di 5,88%. Jadi MNC memang butuh waktu ya. Tapi nggak perlu khawatir, ada private placement di dalamnya. Kira-kira ada yang ingat nggak nih mengenai sektor rotasi? Mungkin Bapak Ibu yang sudah ikut training kita kurang lebih udah terpampang nyata ya arahnya ini bacanya gimana. Jadi kalau kita lihat secara singkat untuk beberapa minggu terakhir, khususnya di minggu kemarin, saham-saham yang mulai bergairah itu adalah di healthcare, teknologi, dan finance. Yaitu ada KF, kemudian finance itu ada di Arto ya, yang berkaitan dengan teknologi, dan juga Goto. Jadi memang market ini udah mulai late bear market. Akankah makin turun? Karena isu-isu healthcare udah mulai muncul ya. Seperti itu. Dan ditambah lagi Goto ini baru mulai ya. Goto ini baru mulai. Kalau dilihat dari fase sektor rotasi. Karena dari pergantian dari healthcare ke siklus fintech dan cyclicals itu juga baru memulai tuh untuk memulai bull marketnya untuk jangka pendek. Jadi ini baru mulai ya untuk flat bear market, kemudian marketnya itu jadi bottom, kemudian naik lagi menjadi bull. Apakah ini akan sama dengan idealnya atau memang ada sedikit perubahan karena ada Mercury retrograde. Jadi kita nantikan aja ya di 13. Ya di kurang lebih di minggu depan. Apalagi Goto ini di tanggal 12 sudah mulai announce bahwasanya TikTok Shop udah mulai dibuka. Dibukanya dari aplikasi sendiri atau di Tokopedia, itu akan menjadi sentimen sendiri untuk Goto koreksi kembali. Seperti itu. Anyway, selamat ya masih hold Goto ya. Dari kurang lebih di bawah 64. Alhamdulillah selamat. Sudah mencapai profitnya lumayan. Kalau saya sih masih tahan ya. Tapi terserah ke Bapak Ibu semua mau di hold atau mau diapain balik ke strategi ya. Sebelum kita disclaimer dulu, apabila ada penyebutan nama emiten, terindikasi untuk menyuruh jual ataupun beli, konten di sini hanya memberikan edukasi ya. Jadi pergunakan secara bijak, jadi kita tidak ada kata untuk menyuruh jual atau beli, kita hanya memberikan pandangan kira-kira kedepannya mau seperti apa dan bagaimana, kayak gitu. Lanjut ke yang tadi ya, kita bahas teknologi udah, kemudian ada bias sedikit tuh, BRPT, brand dan lain-lain itu fluktuatif banget, makin digoreng terus. Nah ini nih sebenarnya kan kalau dilihat dari sektornya sendiri, BRPT ini ada di basic material. Jadi memang bisa dibilang tidak terwakilkan secara ideal karena ada indikasi-indikasi tertentu. Mungkin ada kebutuhan untuk kejar titel ya, untuk jadi orang terkaya, kita nggak tahu juga ya. Gitu. Ingin mengalahin BCA mungkin, itu bisa aja. Jadi dia melewatkan dari sektor rotasi secara ideal untuk bisnis ini ya kebetulan. Yang namanya juga kebutuhan, jadi memang perlu diutamakan gitu, ketimbang yang ada secara ideal dari riset sebelum-sebelumnya seperti itu. Jadi nggak usah pusing, kita akan terus pantau ya. Jadi kita akan terus update kurang lebih di minggu-minggunya ini kira-kira pergerakannya udah mulai sektor apa aja nih. Karena pendapat saya ini sudah mulai tergerus ya karena
permainannya bukan sektor secara general, tapi secara mikro. Jadi lebih detail lagi. Jadi ada penyesuaian kembali. Mungkin nextnya NYBIS akan membuat secara detail, doakan aja ya kalau ada waktunya. Karena kita masih riset beberapa pasal-pasal yang perlu disampaikan nantinya yang berkaitan untuk beberapa tahun ke depan. Seperti itu. Jadi kita udah prepare. Jadi biar nggak takut tuh. Contohnya kayak kasus Deal, Pure, dan lain-lain. Kayak gitu. Mungkin yang udah join di Telegram sudah kita announce ya mengenai awal dari riset terbaru kita ke depannya seperti apa. Kemudian kita udah cantumin polling karena belum ada yang ini nih komentar di kolom YouTube ataupun di mana-mana gitu, belum ada nih mengenai request atau diskusi ya. Jadi kita tampilkan based on polling YouTube, kita tampilkan 9 emiten yang akan berpotensi, lalu tinggal di vote. Ternyata yang paling banyak di vote adalah yang pertama adalah Antam. Oke, untuk Antam sendiri, kalau Bapak Ibu lihat sendiri, mungkin ada yang udah join sampai 2 tahun yang lalu ya. Saya sangat optimis, bukan optimis banget ya, tapi memang arahnya ke arah 3.800 sampai 4.880 karena waktu itu saya memberikan state Antam itu ke 5.000. Kalau Bapak Ibu lihat sendiri, kita sudah mempergunakan berbagai macam pola teknikal yang sudah cukup mewakili lah ya, gitu. Dan sudah terbukti kan hasilnya dari testimoni. Kita mengkombinasikan berbagai macam teknikal untuk menjadi satu, kita aduk dan kita racik sedemikian rupa, dan memang target KP handle-nya itu ada di 4.880. Fibonacci-nya aja yang terdekat di 3.800. Kemarin itu belum tercapai. Ada gap juga kan. Jadi ya memang arahnya ke sana. Kenapa dia hanya mentok di 3.400-an? Ya karena terlalu banyak orang yang ada di dalam. Coba investor-investor yang angkatan corona itu tidak terlalu hype banget atau tidak terlalu merusak ekosistem, kemungkinan sih akan ditarik ke 3.800 untuk saat kemarin ya. Atau memang sengaja membuat pola flag. Sini ada terindikasi flag ya. Jadi makin bukan memperkeruh ya, tapi mempertajam atau memastikan atau tervalidasi bahwasanya Antam ini kan saham sideway ya, sama seperti TINS. Memang arahnya nggak kemana-mana, nggak bisa berekor dari 4880 dari APH-nya kurang lebih 4.600 lah APH-nya. Dia masih belum kemana-mana gitu. Jadi kalau memang dia udah breakout dari situ dengan sentimen energi terbarukan yaitu nikel dan baterai atau mobil listrik dan segala macam itu, jadi dia memang membentuk pola flag tuh yang mengarah ke atas. Sejauh apa bisa dilihat sendiri itu nanti targetnya. Jadi memang target KPN adalah di 4.880 tuh terjauhnya. Untuk saat ini peluang koreksi tuntas ada di 1.000 ya, hanya 26%. Besar harapan saya sih tutup gap dulu di 1.300-an. Besar harapan saya. Jadi bisa ambil di situ untuk lanjut lagi ke atas. Karena Antam ini ada di wave menuju ke wave 4. Jadi untuk saat ini temporary ada di wave 4-nya di sekitar 1.500-an itu. Kalau dilihat dari garis orange ya, sebenarnya ada di wave 4 tuh. Memang arahnya ke atas. Mau gimana lagi gitu. Saran saya sih tunggu di gap. Kalau mau cicil perlahan silakan. Untuk jangka pendeknya sendiri, memang Antam ini sudah membentuk pola bullish card lay ya. Dengan target maksimum di 2.890. Pastikan dia harus menjebol 1.770 dan terdekatnya di 1655. Ya harapan saya sih diturunin dulu ya.
gitu ke gap, jadi biar langsung naik ke atas. Tapi kalau memang market maker berkata lain dan memang sentimennya juga udah mulai kelar nih, dalam artian udah cukup lah gitu untuk di markdown, karena dia ada kasus PKPU nih gitu. Nanti kita bahas cara singkat aja. Jadi dramanya di situ ya, memang lah saham non swasta itu kebanyakan drama gitu. Jadi memang pergerakannya itu cukup fluktuatif dan memang kita harus mulai cerdik ya gitu. Kalau dari demand sendiri untuk daily-nya memang masih melemah, jadi ada potensi untuk turun dulu ke gap harapannya. Karena dari weekly-nya juga baru mulai untuk akumulasi gitu, udah mulai merah muda tuh. Jadi ada potensi ya untuk tutup gap. Peluangnya ya lumayan sih. Karena newsnya ini masih berantem nih PKPU nih antara Antam dengan Pak Budi Said. Beliau menggugat 1,1 ton, 1,136 ton tuh tepatnya untuk emas. Tapi nggak perlu khawatir, Antam ini dia multi apa namanya, multisektor lah bisa dibilang. Jadi dia ada di emas, ada di bauksit, ada di biji besi dan lain-lain. Nikel juga. Dan ini nikel juga baru mulai ya, dan memang belum apa namanya, belum hype banget karena kita lihat saudaranya ada di DKFT. DKFT itu masih ngesot banget di bawah gitu. Jadi ketika DKFT itu sudah menuju ATH-nya, ya bagaimana dengan Antam gitu yang udah sideways panjang. Jadi ada berpotensi all time high ya, baik harga emasnya maupun dari Antam itu sendiri yang ditunjang dengan bauksit, nikel, dan barang tambang lainnya. Jadi untuk jangka pendek sebenarnya Antam ini bullish monthly ya. Untuk jangka pendeknya memang masih belum bergairah, ada potensi markup atau bull trap. Kalau dari segi analisa jangka pendek, saya memprediksikan untuk naik ya. Kalau harapan sih pengennya turun. Kayak gitu. Karena gapnya ada di 13.20, 13.30, 14.25 sampai 14.35. Enaknya turun dulu sih, kita ambil di situ lalu untuk naik ke atas. Jadi kalau misalkan Antam itu harganya di atas 16.57, ini udah mepet-mepet sama support nih 16.55 kayak gitu. Maka pos kenaikannya di N1 1707, N2-nya 1829, N3-nya 1923. Dia ada resisten di 1930. Bukan ini ya, bukan habis Isa ya. 1930. Untuk koreksi sendiri ada 1000, jadi pastikan kalau misalkan di bawah 1657, maka dia ke pos turun nih, T1 1655 yang merupakan support, makin jebol 1535, makin jebol lagi ke 1435 tutup gap. Lalu ke 1320, lalu ke 1000. Harapannya sih cukup sampai 1320. Jadi untuk saat ini potensi bull trap-nya untuk kurang lebih 1 minggu ya, saya memprediksikan ada di pos kenaikan kurang lebih peluangnya 67%. Iklan dulu biar nggak pusing. Kalau mau belanja secara hemat dan juga banyak variannya, dan di sini juga bisa ini loh apa namanya, berdonasi loh. Mampir aja ke Eni Mursida ya. Jadi Bapak Ibu kalau yang butuh barang atau membuka usaha, kira-kira mencari barang murah itu di mana dan bagaimana, kita kasih tips and trick dan strateginya loh. Mampir aja ke Telegram kita ya. Kalau mau join di WhatsApp nanti kita sederhanain linknya. Memang belum sempet. Jadi mau diketik manual juga boleh tuh, mampir di grup WhatsApp-nya atau mampir ke Telegramnya dulu, nanti situ ada link untuk menuju grup WA-nya. Jadi Eni Mursida itu adalah personal shopper. Jadi nggak perlu khawatir mau belanja apa, kita akan memberikan informasi yang terbaik. Ingat ini gratis.
Selanjutnya PAMG ya, berdasarkan polling. Ya, PAMG ini memang terlihat cukup mengerikan kalau untuk saya, karena satu, dia saham muda. Kalau yang Bapak Ibu udah pernah ikut training saya, tahu tuh clustering mana saham tua, muda, dan segala macamnya. Kita sudah memberikan batasan-batasannya tuh. Jadi kalau ada training ikut lagi ya, atau apa namanya, kalau mau update juga silakan, kita akan selalu update juga di training-trainingnya mengenai modul-modulnya. Dan kita juga akan spill juga kok di YouTube, tenang aja. Tapi tidak sedetail yang ada di training ya. Ya, balik lagi ke PAMG. PAMG ini secara wave itu memang sudah koreksi selesai ya. Terlihat pertama di koreksi tuntasnya sudah tercapai di 65, udah turun tuh sampai 54 ya. Dan ada ripple tuh semacam denyut-denyut lah untuk menandakan naik ke atas. Dan terlihat ini ada pola double bottom nih, berpotensi. Ingat, masih berpotensi ya. Dikarenakan kenapa? Karena ini adalah saham muda, baru juga menetas gitu. Jadi ada besar kemungkinan untuk tidur selamanya, seperti LEN. Kalau memang dia berhasil breakout dari 67, maka dipastikan dia akan menuju target neckline double bottomnya di 138. Kalau dari lihat demand-nya sih, daily-nya dia cukup lemah ya. Namun terlihat dari weekly-nya udah mulai golden cross tuh. Jadi ada berpotensi nih di beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan, 1-2 minggu lah, PAMG ini udah mulai bergairah kembali. Siapa tahu ditunjang dengan sektor-sektor dari properti lainnya, sehingga membuat PAMG itu untuk naik. Karena weekly-nya udah bagus tuh. Cuman sayangnya dia saham muda ya. Jadi kalau saham muda, saran saya sih mendingan lebih baik trading ketimbang di swing maupun di invest. Tapi balik lagi sih, sampai sejauh ini sih untuk newsnya lebih ke arah UMA aja. Dan memang di PAMG ini sudah berbalik menuju laba ya, kayak gitu. Kalau nggak salah baca gitu, menuju laba. Atau sudah laba, kita nggak tahu. Jadi ya saya sih kurang suka untuk saham-saham muda. Potensi reversal ada, jadi nggak perlu khawatir. Kalau pengen tahu insight-nya bagaimana PAMG ke depannya, sebenarnya ada gap di 134 sampai 135. Itu bisa tercapai tuh kalau memang dia langsung ke target double bottom-nya. Jadi potensinya adalah sideways blue reversal. Jadi kalau saya kasih target nih untuk akurasinya, dia harusnya naik. Dengan pos kenaikannya selama di atas 59, ada di N165, N2-nya 69, N3-nya 86. Resistannya cukup jauh, ada di 86. Jadi memang mungkin akan di-push ke 86 ya. Kalau dipaksa koreksi, karena supportnya ada di 59, pos penurunannya itu langsung koreksi tuntas tuh di 55. Yang merupakan T1-nya. T2-nya di 53, mohon maaf, T3-nya 50, tidur. Bobonya seperti itu. Karena ini potensinya kayak LEN sih. Gimana, udah meleduk kepala atau masih mau lanjut? Lanjut ya, karena durasi. Saham sejuta umat Bumi. Kalau Bapak Ibu tahu, Bumi ini ada target private placement yang merupakan konversi OEK di harga 80. Meskipun Salim Group itu sudah masuk di RP 120 kurang lebihnya, meskipun tidak pasti dan tidak pas di 120, tapi setidaknya private placement itu kan di 120 ya, jadi memang dibawa turun ke arah OEK. Berkaca dengan kasus Friend, mungkin Bapak Ibu pernah tahu ya Friend itu kalau ketika OEK itu seperti apa. Ingat,
Friend itu kan dulunya adalah dari Bakri Telkom kalau nggak salah ya. Kan sebelum jadi Smart dan Friend, dia namanya juga Friend doang tuh, yaitu Mobile Aid. Lalu kemudian dibeli sama Sinarmas. Kurang lebih polanya mirip-mirip tuh, antara satu geng lah gitu, geng Bakri Group. Jadi kalau Bumi kena OWK, berdasarkan statistik harusnya turun ke 80. Harusnya turun ke 80. Kalau Bapak Ibu lihat lagi secara teknikal, lihat. Itu ada angka Fibonacci 3.618 di 80 pas. Jadi, kalau memang mau akumulasi silahkan. Selama di bawah 100, itu udah cukup oke banget untuk akumulasi dan di swing atau di invest untuk jangka panjang yang sangat jauh. Seperti itu. Kalau yang udah punya mau nambah silakan. Kalau udah dipunya di harga 50, udah sih tutup mata aja atau beli di akun lain. Jadi biar tidak mengganggu psikologi yang ada Bapak Ibu punya di 50. Karena kita waktu itu sempat merekomendasikan Bumi di 50 dan sempat TP di area 190 sampai 200-an. Meskipun ditarik ke sampai 300 ya karena terlalu hype banget. Keplesetnya di situ doang, tapi kan cuan. Kayak gitu. Kalau ada yang nyangkut karena waktu copet-copet nyangkut nambah, nggak usah cut loss. Saran saya ya. Disclaimer dulu, kalau saya sih tidak akan cut loss karena memang saya akan view-nya ke jangka panjang. Karena secara teknikal itu dead warna kuning bullish pipe drive-nya ke 266. Jadi buat apa cut loss? Turun sedikit untuk naik ke atas. Ya enggak? Demand-nya jelek banget. Jelek banget. Jadi tunggu aja. Kurang lebih ini sekitar 1-3 hari ke depan. Jadi pantau terus aja kanal Telegram kita akan memberikan informasi terupdate mengenai Bumi. Kalau Bumi sudah menunjukkan kegairahannya untuk akumulasi, ingat ini tujuannya weekly ya, jadi nggak 1 atau 2 minggu, bisa aja bulanan gitu. Atau awal tahun kita bisa panen, who knows gitu kan. Jadi tunggu di momen yang tepat. Besar harapan saya di 80, tapi pandangan saya selama di bawah 100 oke ya untuk diakumulasi. Untuk newsnya sendiri memang belum ada yang cukup signifikan ya, lebih ke bukan penggiringan opini ya, tapi lebih ke Salim Group rugi loh, gini investasinya menguap 2 triliun. Tapi kalau lihat secara jangka panjang, pengusaha itu nggak lihat jangka pendek loh, lihatnya jangka panjang. Dia boleh rugi 2 triliun, tapi kalau ke depannya naik untuk 100 triliun, who knows gitu. Karena kemungkinan, ini buruk sangkanya saya ya, ketika Salim itu menggoreng di saham muda, kemudian di markdown atau diistirahatkan, maka dia ngumpulin duit tuh, dapat duit kan. Nah, baru tuh buat naikin si Bumi. Kayak gitu. Mulai ada kongsi atau duet nih antara Salim dan Bakri. Yang pasti 4 triliun atau 2 triliun saat ini rugi, ke depannya untung. Gimana ya? Pasti untung sih. Nggak mungkin orang investasi untuk jual rugi. Biasanya kalau jual rugi itu ada pihak yang diuntungkan. Pasti kita rugi, pasti ada dong yang untung. Biasanya menadah. Jadi gitu sih, nggak mungkin rugi. Karena tujuannya pasti untung. Untuk itu sendiri terdekatnya di 1350 sampai 390. Jauh ya. Ya mau gimana lagi tuh gapnya. Pasti ke sana. Pasti. Cuma berapa lamanya?
Who knows, kita nggak tahu. Kalau supirnya oke, bisa aja cepet gitu. Lebih ugal-ugalan dari brand mungkin ya. Jadi untuk jangka pendek ini saya memprediksikan turun, di mana pos penurunannya jika jebol di bawah 99, ke T1-nya di 90, T2-nya di 80, T3-nya 74. Koreksi tuntasnya itu ada di 92. Itu udah tercapai, tapi kalau misalkan dibawa turun ya ke 92 juga. Ending-endingnya juga ke 74. Itu kalau di markdown paksa. Paling mentok di 80 sih. Kalau misalkan di atas 99 harganya, pos kenaikannya di N1 106, N2-nya 114, N3-nya di 126. Resistennya ada di 106. Supportnya di 90. Jadi bumi ini memang secara minor itu kelihatannya bearish. Tapi kalau secara major, dia itu bullish. Jadi nggak perlu khawatir dan memang targetnya sangat jauh. Ini untuk investment jangka panjang banget. Perlu sabar ya. Karena sektor ini belum belum dimunculkan ke permukaan gitu. Kelihatan masih bad news, padahal di dalamnya itu adalah berlian. Tunggu aja waktunya. Untuk saat ini masih distribusi dan akumulasinya sedikit. Ya gitu aja untuk minggu ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa bagiin ya ke teman Bapak Ibu semua. Diklik tuh tombol share-nya, memperbanyak amal jariah. Kemudian jangan lupa ketik di kolom komentar mau bahas apa atau mau diskusi apa, silakan. Habis itu di subscribe, tekan tombol loncengnya, jangan lupa di like ya. Kalau mau join belajar bersama kita, ada di link tree atau nanti ada di kolom deskripsi. Kalau mau ikut training juga mampir dulu aja di link tree kita ya. Itu aja untuk minggu ini. Semoga memberikan pencerahan untuk Bapak Ibu semua. See you next week dan goodbye.